Kita mau mulai live malam hari ini, dan apa yang dibahas, tema utamanya yang dibahas. Kalau beberapa waktu yang lalu kita bahas tentang perang tarif terus, terus sekarang perang tarifnya sudah mereda. Sebenarnya masih menunggu tanggal 9 Juli sih ya. Terus abis itu gantian, sentimennya perang nih. Jadi kondisi geopolitik yang masih panas. Nah, katanya kita mulai live malam hari ini ya, teman-teman. Nama saya Ellen May. Aku di market dari tahun 2007 dan aku mengedukasi dari tahun 2011. Ya, lanjut. Oke ya. Jadi katanya ada gencatan senjata. Jadi Trump ada mengumumkan gencatan senjata antara Israel dan juga Iran. Tapi kembali memanas lagi nih ya. Jadi ini ada Ayo Ijo bilang juga, Israel tuduh Iran langgar kesepakatan gencatan senjata. Tapi Trump sendiri juga bilang, wah saya kecewa nih sama Israel, nggak tahu beneran kecewa atau drama-dramaan aja. Apa sih sebenarnya yang terjadi antara Israel Iran dan bagaimana impactnya ke pasar saham? Jadi kemarin sebenarnya kondisi geopolitik tuh memanas gara-gara Amerika katanya nyerang Iran, tapi Irannya sendiri bilang nggak ada tuh bomnya yang meledak, nggak ada tuh gitu. Terus kemudian itu membuat harga minyak kemarin sempat terfluktuasi, tapi habis itu malah turun signifikan setelah ada pengumuman gencatan senjata. Nah, setelah gencatan senjata ini tadi pagi langsung kita ubah view-nya di morning briefing M-Trade. Kayak apa ya, cuman dalam hitungan berapa jam aja kita tidur atau pas kita libur, nah ini ada yang bilang, Simat bilang seru gitu, langsung berubah. Nah jadi tadi pagi view kita di morning briefing itu beda loh sama view kita di live tadi malam gitu. Jadi kalau live tadi malam kita mengantisipasi hati-hati Big Bangs, tapi karena ada gencatan senjata, tadi pagi di morning briefing kita justru bilang oh Big Bangs-nya bakalan naik nih, tapi akhirnya kita nggak ngejar juga ya. Terus kemudian kemarin kita melihat dengan adanya serangan dari Trump, itu bikin harga minyak mungkin bisa meroket. Nah tapi karena Selat Hormuz yang katanya mau ditutup tapi gak ditutup-tutup ya, jadi ancaman Selat Hormuz tapi gak ditutup-tutup, itu bikin harga minyak turun juga gitu. Terus tadi pagi dengan adanya gencatan senjata di morning briefing kita bilang hati-hati ya, harga minyaknya bisa turun dan juga saham-saham minyak bisa turun. Yang menarik kemarin kita udah nggak hajar saham-saham minyak di atas kayak misalnya Elsa ya, teman-teman perhatikan di sini. Nah ini gak jadi gencatan senjata, kayaknya miss gitu. Kita lihat dulu ya. Jadi saham-saham kayak Elsa, terus ENRG, terus kemudian MEDC ya, Medco. Nah ini turun luar biasa. Nah terus kira-kira bisa diserok atau enggak? Trading by fundamental, technical versus opini Trump. Ada yang bilang gitu, ada yang bilang Trump analysis. Oke, langsung aja kita akan bahas di live malam hari ini. Mohon maaf saya izin turn off komennya. Ini Simat udah bilang minta turn off komen, minta chart. Oke deh, langsung aja ya, aku akan bahas di live malam hari ini. Ya, jadi aku ulang. Kemarin malam kita mengantisipasi market bisa terkoreksi, laju terkoreksi kalau kondisi memanas. Dan saham Big Banks juga masih bisa sedikit terkoreksi meskipun sudah disupport. Terus kemudian saham-saham oil naik tapi udah ketinggian. Jadi kemarin kita gak ngejar. Terus per pagi ini bangun tidur, gencatan senjata, saham oil turun, which is good karena kita juga gak ngejar di atas. M-Trade di ENRG juga udah cuan sekitar 60-an persenan kemarin ya. Jadi view-nya gimana? Langsung aja kita lihat. Dengan gagalnya gencatan senjata dan serangan balasan, Iran meluncurkan serangan rudal ke kota Beersheba, Israel, tepat sebelum gencatan senjata diumumkan berlaku, dan Israel juga langsung ngebalas dengan serangan udara ke wilayah Iran. Dan
Trump bilang nggak suka nih, I'm not happy with Israel, I'm not happy with Iran too, but I'm not happy more with Israel. Dia bilang gitu. They don't know what they're doing gitu ya. Kira-kira kayak gitulah pas dia mau terbang. Intinya sih just enjoy aja. Naik turun semuanya enjoy aja. Kita langsung aja lihat saham hari ini gimana dan besok bagaimana teman-teman yang di Tok, yang di YT. Langsung aja ke IGOI. Jadi perhatikan IHSG itu udah turun beberapa hari terakhir ini. Dan hari ini ada pantulan, ada gap up dari saham-saham perbankan besar. Tapi itu pantulannya sifatnya kayak sementara aja ya. Jadi menurut aku tuh sangat sementara. Pagi hari tadi di morning briefing kita ada kasih tahu sebenarnya jangan menganggap satu sentimen itu fix. Maksudnya kayak kalau ada gencatan senjata, oh berarti ini benar-benar udah membaik gitu. Bisa berubah lagi. Itu tadi pagi saya ada mention, ada sebut itu bisa berubah lagi dan nggak nunggu lama, ternyata sore hari udah berubah gitu. Jadi sore hari tadi saya balik dari kantor juga, mau balik dari kantor buka ini, buka berita, udah berubah lagi gitu. Nah jadi intinya besok market bakalan gimana? Besok pagi mungkin udah berubah lagi pas kamu bangun tidur. Jadi kita balik aja ke fundamental dan technical. Karena kalau kamu ngikutin apa kata Trump, apa kata Israel Iran, itu wes bolak-balik terus ya. Jadi kayaknya Trump ini nggak tahu gimana, dia main-mainin sentimen terus, ada aja. Nggak usah terlalu dipusingin. Nah sekarang aku mau share tentang apa yang kita sebaiknya bisa lakukan. Tapi sebelumnya aku mau update dulu saham-saham yang aktif apa aja. Dari saham big banks, yaitu saham BMRI, BMRI ya. Terus kemudian BBNI ini rebound ya. Jadi ada gap up, terus BBCA juga rebound, dia gap up. Terus kemudian BBRI dia juga tadi sempat gap up, naik lumayan tinggi. Terus ada saham AMMN naik lumayan signifikan, tapi kita wait and see karena dia pas lagi di resistance hitam tuh, resistance gedenya dia. Teman-teman yang di Tok yang di YT boleh ke IGOI untuk bisa lihat chartnya. Nah terus kemudian ada beberapa saham yang kembali turun ke area retracement. Nanti aku akan bahas saham-saham itu. Hari ini asing net sell sebesar 942 miliar di pasar reguler, dan yang di net sell asing ada saham BBRI 365 miliar. Terus kemudian ada saham TLKM ada 85 miliar. Terus PGEO ada 84,4 miliar, dan juga BBCA yang di net sell asing 51,6 miliar. Nah, terus sorry, sebentar ya. Oke. Terus ada juga sentimen positif lain sebenarnya yang menggerakkan market hari ini, karena ada komentar dari pejabat The Fed, bukan Jerome Powell tapi wakilnya yaitu Michelle Bowman, itu bilang bahwa suku bunga tuh mungkin bisa diturunkan secepat-cepatnya pada Juli 2025 jika inflasi tetap terkendali, dan sebagian besar mengatakan suku bunga bisa diturunkan pada September 2025. Jadi sebenarnya yang bikin market naik hari ini tadi tuh bukan cuman sekedar bukan cuman soal perang atau kondisi geopolitik, gencatan senjata, tapi lebih ke komentar dari Michelle Bowman ini. Nah, jadi meskipun demikian Trump masih aja ngoceh di Truth Socialnya dia, di mana Eropa udah motong suku bunga 10 kali, tapi di Amerika masih aja nggak diturunin suku bunganya, kira-kira kayak gitu. Malam hari ini kita lagi nunggu beberapa data ekonomi Amerika, S&P Manufacturing, PMI Flash, terus kemudian yang hasilnya stagnan di level 52, di mana perkiraannya turun ke level 51, angkanya lumayan, dan level di atas 50 artinya masih ekspansif.
terus tertinggi dalam 15 bulan terakhir angka itu. Yang kedua, S&P Service PMI Flash hasilnya turun dari 53,7 jadi 53,1, itu masih lebih bagus daripada perkiraan analis di 52,9 dan angkanya masih di atas 50, masih oke. Terus kemudian Consumer Confidence Index malam hari ini akan keluar di jam 9 dan juga komentar dari Jerome Powell juga ya di jam 9. Jadi konsensusnya gimana? Naik tipis dari 98 jadi 99,8. Nah, intinya data di Amerika udah masih cukup lumayan ya. Oke, sekarang kita mau lihat beberapa saham yang terkait dengan kondisi geopolitik. Kemarin kan saham-saham sektor komoditas. Itu kabarnya bagaimana ya. Jadi tadi pagi kita ada lihat beberapa saham dari sektor properti juga ya, tadi pagi dari sektor properti, dan memang betul ada pantulan seperti contohnya saham SMRA seperti ini. Tapi kita tadi cuman watch dulu atau wait and see dulu. Kenapa? Ya kita udah memperkirakan bahwa kondisi itu bisa berubah atau berbalik secepat itu memang ya. Mari kita lihat beberapa saham yang berada di area retracement setelah gencatan senjata ya, jadi turun setelah ada kata-kata gencatan senjata tadi pagi dan sore gak jadi gencatan senjata. Apakah besok akan naik? We never know, kita tidak tahu. Tapi yang jelas saham-saham ini diuntungkan kalau misalkan ada perang gitu loh ya. Jadi contohnya AADI ini kan dia sektor batubara ya, jadi ini mungkin salah satu yang retrace karena gencatan senjata yang mungkin bakalan bisa memantul kalau misalkan nggak ada gencatan senjata. Nah, ADMR juga masih sideways saja dan ini juga kita masih watch. Terus kemudian untuk saham ESA sendiri hari ini tadi turun dan breakdown dengan volume transaksi kecil. Jadi kita melihat saham ini sebenarnya masih retrace aja. Terus kemudian ada beberapa saham yang juga retrace. Ada saham Ratu, kemudian ada saham Raja. Ya, ada mereka retrace lumayan. Hari ini Raja naik dikit doang. Jadi nggak turun yang signifikan, naik dikit doang ya. Malah naik dan nggak turun signifikan. Jadi kalau gencatan senjata tadi sebenarnya bisa agak turun, tapi ini masih bertahan, jadi masih oke sebenarnya. Nah, terus kemudian kita mau lihat untuk saham mas-masan yang sempat kita bahas beberapa waktu yang lalu. Nah, ini contohnya PESAP, ini ada koreksi atau ada retracement dengan volume kecil, ini masih oke, masih menarik. Terus kemudian TAPG ini TAPG dari sektor CPO. Kemudian teman-teman kalau mau lihat ada saham dari mas-masan lainnya, HRTA juga masih disupport, dia belum breakdown, itu masih oke. Kemudian ada saham MDKA, dia juga masih berada dekat area support yang dia masih bisa di watch juga meskipun M-Trade belum masuk. Nah, sekarang kita langsung aja mau lihat saham yang lain ini. Contohnya saham apa dari sektor minyak-minyakan ya, contohnya dari saham MEDC Medco. Nah, Medco ini menarik banget ya, kita nunggu retracementnya, dia sekalinya jatuh langsung kena MA20-nya. Nah, apakah kita akan langsung buy di MA20? Kayaknya kok wait and see dulu ya. Kenapa? Karena kemarin jatuhnya volumenya transaksi lumayan gede. Dan jadi kalau misalkan dia dikasih diskon sampai 12.70-an itu lumayan menarik. Guys, malam hari ini live aku nggak lama karena aku capek banget abis nge-gym tadi sama PT ku dikasih yang lumayan berat, jadi sekarang kepalaku kayak tiung-tiung gitu. Jadi malah singkat, padat, dan tajam ya teman-teman ya gitu. Jadi aku nggak lama ya. Oke, jadi perhatiin untuk saham-saham yang retrace kayak gini, MEDC ini kita lagi nungguin juga ya. Jadi kalau aku lagi tiung-tiung, aku langsung bahas technical. Tiung-tiung tuh means kepala aku pusing karena capek nge-gym tadi. Oke ya. Jadi MEDC ini menarik kalau kita bisa tunggu di 12.70. Nah, terus kemudian ENR, GM Trade itu masih ada dan masih cuan sekitaran gocap hun atau 50%-an. Yang di tok-tok yang di YT langsung aja ke Igoi untuk bisa lihat chartnya. Nah, ini bisa sampai sekarang 47%, kemarin sampai 60-an persen. It's beautiful retracement. Jadi kalau kondisinya dia nggak jadi ceasefire, nggak jadi gencatan senjata, dia
dia bisa naik lagi besok. Tapi kalau misalkan naik lagi ya kita nggak ngapa-ngapain, just hold aja. Nah expectationnya tuh sebenarnya kalau kami malah expect kalau bisa turun dulu biar dikasih masuk buat jangka pendek lagi. Lo kenapa jangka menengah kemarin nggak caw dulu aja, atau tadi pagi nggak caw dulu aja, kan supaya bisa masuk lagi lah. Nanti kalau turun, nah kalau nggak turun kita hilang barang udah cuan sekitar 40% kan lumayan. Yang di tok-tok yang di ET genepin ke Igoy biar genep jadi saceng ya. Oke, ya jadi teman-teman biar genap jadi saceng, barangkali tiung-tiungku bisa hilang kalau lihat saceng atau 3.000 viewersnya. Ya, jadi buat ENRG di sini kita lagi nunggu retracement sekitar area 324 dan juga 302. Oke ya, kalau lagi tiung-tiung kan malah jadi to the point ya, karena otaknya gak bisa kemana-mana, cuma technical doang. Jadi roda on gitu. Oke, nah ini Elsa hari ini dikasih diskon kena MA50 monthly. MA50 monthly-nya tuh kuat banget sebenarnya, dan dia setiap kali ketahan MA50 tuh terus mantul. Nah, jadi kita akan watch besok. Kalau misalkan ternyata saham-saham oil ini ada pantulan, kita akan mungkin nyomot di Elsa atau di Medco, bukan di ENRG, karena ENRG kita expect koreksi yang lebih dalam. Oke, terus kemudian PTBA selalu menarik di hati, dan aku senang banget tadi dia turun di angka sini. Pertanyaannya, punya duit nggak buat beli, buat investing? Ya, jadi kalau ini persiapan buat long term investing ke depan sih sebenarnya buat 2026 untuk dividen investing. Pertanyaannya punya duitnya enggak gitu. Kalau nggak punya duitnya kan ya turun, mau gimana? Mau beli pakai apa gitu ya. Dan ini tidak hanya untuk investing, untuk trading semakin pas di area bawah ini menarik juga untuk dibeli di bawah 2410 tuh, itu area yang lumayan murah sebenarnya. Oke. Baru jam segini tapi aku udah langsung ke Q&A. Karena sekali lagi kepalaku lagi tiung-tiung. Tadi nge-gymnya lumayan dinaikin ininya sama trainer aku. Aku langsung aja ke Q&A. Teman-teman yang pengen belajar untuk investasi jangka panjang langsung ke DM aku MVestart, atau di Igoy barusan aku pin ya. Jadi EMVEST.id_LIVE. Oke, terus banyak yang nanya ADRO. ADRO ini kan udah lebih ke green energy ya, jadi bukan ke batu bara. Ada ADRO dibandingkan AADI, aku lebih tertarik AADI. Ini jatuhnya lumayan signifikan, biarin tunggu turun sedikit lagi. Oke, terus ada info IPO sedikit sebelum saya bahas saham bumi. Ada info IPO sedikit, ini aku dapat info dari perusahaan langsung sih ya. Ini ada IPO namanya IPO BLOG. BLOG ini bekerja sama dengan BCA Sekuritas ya untuk IPO-nya. Nah, jadi ringkasan inti dari prospektus BLOG ini gimana? Dia itu adalah perusahaan logistik terintegrasi, dia di papan pengembangan. Ya, jadi BLOG itu di papan pengembangan. Sebentar aku akan bahas charts lagi, bahas saham-saham lagi, ngelihat pertanyaan kalian gimana. Nah, jadi ini kayaknya anaknya ASA deh, ASSA. Correct me if I wrong. Jadi dia jasa pengangkutan barang di darat, pergudangan, dan juga penyimpanan gitu. Nah, IPO-nya ini menawarkan 563.247.900 saham atau 16,67% dari modal setelah IPO. Kinerja keuangannya dan lain-lain akan dibahas di feed postnya Igoy EMTRADE_ID Mtrade ID ya. Jadi di Igoy-nya Mtrade ya, bukan di Igoy aku. Terus ada satu lagi info IPO ya. Ini teman aku sih sendiri yang IPO, yaitu Mary Riana dan juga Pak Hermanto. Masih kayak masih bekerja sama dengan Pak Hermanto Tanoko, mungkin salah satu mungkin pemodal ya. Jadi dengan kode sahamnya MERI itu
di papan akselerasi, jadi yang ini agak kecil ya, di papan akselerasi ROI kelihatan oke, gross profit margin oke, net profit margin oke. Cuman yang saya khawatirkan lebih ke likuiditas saja. Kalau biasanya yang kecil-kecil gini biasanya malah gerakannya memang cepat gampang naiknya, tapi ada faktor likuiditas yang perlu diperhatikan. Disclaimer teman-teman, saya hanya menginfokan, tidak ada perintah beli buat kalian semuanya. Aku langsung masuk aja ke Q&A. Pegas bagaimana, dan CDIA aku udah pernah bahas dan memang ada potensi naik lumayan tinggi di IPO beberapa hari di awalnya, jadi untuk trading aja. Oke ya, mari kita lihat untuk Pegasnya sama mirip-mirip kayak PTBA kebalik ya, PTBA yang potensi mirip Pegas. Ini kita masih watch ya, jadi di support 1570 tuh lumayan oke sebenarnya, lumayan kuat. Saham oil udah aku bahas di awal tadi, teman-teman yang di tok-tok yang di YT ya. Jadi nanti this weekend kita kan lagi M-Fest start nih ya, next weeknya kita M-Trade start, abis itu kita mau bikin webinar US stocks. BRMS nggak kemana-mana, masih di supportnya masih oke-oke aja. Jadi ASII ini downtrend. Ini lebih ke untuk investing sih, kalau untuk trading dia bakalan lambat. Terus dana IPO CDIA buat joinan bisnis bareng Danantara. Aku sih dengar-dengar ada sentimen itu juga ya, jadi ada berita itu. Terus PGEO ini juga sebenarnya dia dapat sentimen positif juga dari Danantara, tapi kalau patternnya ada spike kayak gini tuh aku kok lihat PGEO ada potensi bentuk handle kanan terus bisa turun lagi, kira-kira kayak gitu. Oke. Nah ini saking ngantuknya CDIA ditulis di kode saham di atas, padahal belum ada. US stocks besok aja ya, aku bahas US stocks-nya ya. Terus ini GoTo, hati-hati dia udah dekat gocap lagi. ITMG, bagaimana untuk kabar perang? Tadi kan udah aku bahas di awal. ITMG gagal breakout, jadi balik ke sideways lagi. SMDR perkapalan ini sebenarnya potensi dapat sentimen positif ya. Kalau misalkan ada penutupan Selat Hormuz kayak gitu-gitu, jadi biaya pengangkutan tuh bisa positif. Tapi aku nggak tahu deh, ini mesti cek lagi dia ngefek ke SMDR atau enggak. Tapi secara teknikal dia ada potensi retrace ke area support gitu. Terus kemudian BBRI udah aku bahas di awal banget tadi. Pani juga tadi kayaknya udah sempat aku bahas, lagi sideways aja dia. Gia. Garuda Indonesia sahamnya chartnya ompong-ompong gini, nggak mau ya, meskipun dia arahnya naik. Oke, iya tak nggak liquid, nggak mau. ADRO udah dibahas tadi, lagi downtrend, avoid dulu. MBMA menarik sih, cuman ini pantulan sifatnya jangka pendek, wait and see dulu ya kalian yang belum ngerti chart. Oke, Antam double tops biarin dia turun dulu, kalau bisa ke 2780. SMRA hari ini ada pantulan dikit, tapi pantulannya volumenya kecil, kalah sama guyuran kemarin, jadi ini nggak bisa ngegas jauh nih, makanya kita tadi nggak jadi masuk. Nah BKSL ini menarik, BKSL menarik, kita watch dan kita mesti perhatiin liquidity-nya. Bukit Sentul dia lagi potensi breakout dari 136. Oke, terus kemudian BBYB dan bank-bankan lain hari ini tadi kan dapat sentimen positif ya. Cuman kita nitip sendal di BBYB doang gitu, karena tadi pagi langsung gap up gitu, jadi kita nggak ngejar. Dan considering sentimen-sentimen ini tadi bisa langsung berubah semua. Oke, yang di tok-tok yang di YT, Igoy aku @_official dan Igoy mtrade_ID. Jadi boleh follow Igoy mtrade juga.
Oke, BRMS sudah dibahas. Cuan saham-saham PAPP gimana kabarnya? Lagi sideways aja ya cuannya ya. Cuannya lagi sideways. Kalau aku sih wait and see dulu cuan itu. Kalau TPIA dia juga lagi triple top, jadi wait and see dulu aja. AADI apakah potensi cup and handle? Enggak, masih sideways nih, malah aku ngelihatnya head and shoulders. Tapi karena trennya di bawah, aku nggak terlalu ngelihat impactnya head and shoulders bakalan gede, enggak gitu ya. Jadi biasanya impactnya gede kalau dia bekas uptrend. ESA di atas 610 masih batasnya di 610 ESA. Terus kemudian apa lagi ya? Toba. Oke, Tobanya cakep lah retracementnya, kalau bisa turun lagi deh Toba sampai ke 700 gitu biar kita bisa masuk lagi. CNMA cakep sih sebenarnya teknikalnya, cuman mesti memperhatikan likuiditasnya ya CNMA ya. Oke, terus kemudian BTPS lagi sideways. Nah, ini ada potensi bentuk double tops. Kemarin sebenarnya hampir breakdown tapi nggak jadi, cuman tetap double tops. Asa bahas teknikalnya kayak mau breakout sih, karena dia anaknya kan si BLOG tadi mau IPO ya. Jadi kita watch aja Asa. Bumi katanya mau dibahas. Bumi ada potensi dia bentuk head and shoulders. Jadi ya, jadi ini potensi mantul tapi head and shoulders. Jadi masih konvergen, chartnya masih oke, turun volume kecil tapi wait and see dulu Bapak Ibu. ADMR udah dibahas tadi, masih sideways di support. Kita ketemu di morning briefing besok ya. Sorry malam hari ini live-nya aku nggak lama, tapi tetap aku sempetin, lagi capek banget tadi nge-gymnya, lumayan berat, dikasih yang berat-berat sama trainer aku. Jadi malam hari ini aku tiung-tiung kita ketemu di morning briefing M-Trade besok ya. Lebih lengkapnya aku summary untuk kondisi geopolitik, perang masih bisa sangat terus berubah-ubah. Jadi kita fokus pakai chart aja ya. Aku nggak mau pakai sentimen, karena sentimen berubah terus. Justru kadang kalau aku perhatiin Trump ini kalau lagi keluarin berita jelek kok kayaknya dia lagi ngedam, terus abis itu bisa naik lagi, sentimennya langsung berubah gitu. Cuman jangan pakai sentimen kayak gitu, pakai chart aja, oke? Dan cara tradingnya paling aman sebenarnya buy on retracement atau buy on weakness. Kok gak bisa ikut morning briefing? Morning briefing itu eksklusif untuk M-Traders gitu ya. Terima kasih semuanya teman-teman. Cuman mau ingatkan juga workshop Super Trader bulan September nanti tinggal 5 seat aja. Jadi teman-teman langsung aja daftar, DM aku dengan ketik WST atau workshop Super Trader WST ya. Oke. Morning briefing di mana nggak ada notif di aplikasi M-Trade, harus M-Trade, user M-Trade dulu. Oke ya, harus member dulu. Saya Ellen May, thank you semuanya. Mohon maaf capek sekali malam hari ini. Lain kali nge-gymnya nggak yang berat-berat deh ya, biar nge-live malam harinya nggak tiung-tiung. Dadah, salam profit. Good night, thank you giftnya yang ditok-tok. Good night. Miss request satu yang Nasdaq Grab. Yo wes buat kamu. Selalu begini ya. Mau bye-bye nggak jadi bye-bye. Ini kan buat member kesayangan. Aku tahu bisa mengenali beberapa memberku. Grab. Apa yang menarik? Aku nggak tahu apa yang menarik. Mantul dari support, nggak menarik sih menurutku sih. Gook nih menarik. Google. Dia uptrend di support. Aduh, Mak, ketarik loh. Harus VIP anak-anak. Ya ini lihat nih. Google. Ini menarik nih di support, ya. Nih tak tarikin garis di sini tuh, menarik ini Google, ngerti nggak nih? Terus kemudian ya harus VIP anak-anak morning briefing. Kemudian kita lihat aja nih, Tesla udah naik ketinggian, nggak usah. Di
di MFest tuh kapan hari pernah dibahas saham-saham US stock, sahamnya pada naik loh. Nih NOV, Nordics nih juga lagi disupport nih. Tapi paling menarik kalau sedikit lah ya US stock, aku paling lihat paling menarik ini ada si Gook, ini ada Google nih menarik nih. JP Morgan udah breakout kemana-mana, wait and see dulu, jangan hajar di atas. Kondisi kayak gini mau trading US Indo crypto, tunggu retracement. Udah Miss katanya mau bobo. Ya sudah, selamat malam semuanya, salam profit, dan jangan lupa workshop super trader seatnya tinggal 5 aja, DM aku WST ya kalau mau tahu. Selamat malam, thank you.